Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rio Yoga Pratama NIM 126201203 Irmawati NIM 126201203 Vina Rosliani NIM 126201203 Franz Magnis Krisfama NIM 126201203 Kami akan mempresentasikan tentang motivasi belajar. Saya di sini akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Sebagai kekuatan mental, motivasi belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi memiliki beberapa prinsip dasar dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip dasar tersebut yaitu lebih efektif ujian daripada hukuman, pemahaman yang jelas, terdapat tujuan yang merangsang motivasi, semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar, yaitu memperjelas tujuan yang ingin dicapai, membangkitkan minat siswa, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar menggunakan variasi metode pembelajaran yang menarik. Berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Berikan penilaian, ciptakan persaingan dan kerjasama, dan berilah komentar terhadap hasil pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi belajar dan teori-teori motivasi. Menurut Sardiman, motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar akan melakukan sesuatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak mempunyai motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar secara terus-menerus. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar, atau reside in some factor outside the learning situation. Anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya. Misalnya, untuk mencapai angka tinggi, diploma, gelar, kehormatan, dan sebagainya. Teori merupakan suatu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi asas, dan hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan. Nah, teori-teori motivasi antara lain teori motivasi fisiologis. Teori ini dikembangkan oleh Morgan dengan sebutan Central Motive Stage atau CMS atau keadaan motif sentral. Teori ini bertumpu pada proses fisiologis yang dipandang sebagai dasar dari perilaku manusia atau pusat dari semua kegiatan manusia.
Ciri-ciri CMS adalah bersifat tetap, tahan lama, bahwa motif sentral itu ada secara terus-menerus tanpa bisa dipengaruhi oleh faktor luar maupun dalam diri individu yang bersangkutan. B. Teori motivasi aktualisasi diri dari Maslow Abraham Maslow. Beliau adalah psikolog humanis yang berpendapat bahwa manusia dapat bekerja ke arah kehidupan yang lebih baik. Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia, sebagaimana berikut. Peran motivasi dalam mencapai keberhasilan belajar. Motivasi merupakan salah satu unsur dalam mencapai prestasi belajar yang optimal. Selain kondisi kesehatan secara umum, intelijensi, dan bakat minat, seorang anak didik bukan tidak bisa mengerjakan sesuatu, tetapi ketidakbiasaan itu disebabkan oleh kemauan yang tidak terlalu banyak terhadap pekerjaan itu. Motif yang kurang menyebabkan dorongan atau kemauan tidak kuat, sehingga hasil belajar dan kerjanya tidak sesuai dengan kecakapan. Motivasi biasanya dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar. Yang pertama, peranan motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seseorang anak yang belajar dihadapkan pada suatu memerlukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan oleh bantuan hal-hal yang perlunya. Yang kedua, peranan motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Peserta didik akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga, motivasi menentukan ketekunan belajar. Seorang anak yang telah memiliki motivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan seorang tekun belajar. Sebaliknya, apabila seseorang yang kurang atau tidak memiliki motivasi belajar, maka dia tidak akan tahan lama belajar. Dia mudah tergoda untuk mengerjakan sesuatu hal yang lain. Itu berarti motivasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan ketekunan belajar. Dengan demikian, motivasi memiliki peran strategis dalam belajar, baik pada saat akan memulai belajar, saat sedang belajar, maupun saat berakhirnya belajar. Teknik-teknik motivasi siswa. Guru sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Guru harus mampu meraih perhatian siswa, memotivasi siswa sehingga siswa tertarik mempelajari materi yang diberikan. Siswa yang memiliki motivasi yang tinggi akan memudahkan untuk belajar, karena dalam diri siswa sudah ada motivasi untuk belajar. Sedangkan siswa yang tidak memiliki motivasi untuk belajar, perlu adanya dorongan dari luar, dengan kata lain sebagai motivator dalam pembelajaran, serta guru mampu menerapkan teknik-teknik motivasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu teknik motivasi oleh guru yaitu memberikan pernyataan penghargaan secara verbal terhadap siswa, karena pernyataan tersebut akan membangkitkan minat serta kemauan siswa dalam belajar. Hal itu mampu membuat siswa termotivasi untuk belajar lebih giat. Contoh yang dikemukakan oleh Sani dalam Istrani, motivasi belajar adalah segala sesuatu yang dapat memotivasi peserta didik atau individu untuk belajar. Tanpa motivasi belajar, seorang peserta didik tidak akan belajar dan akhirnya tidak akan mencapai keberhasilan dalam belajar. Motivasi belajar menurut konsep Islam. Islam menganggap bahwa agama tidak akan mendapat tempat yang baik apabila orang-orang Islam tidak mempunyai pengetahuan yang matang dan pikiran yang sehat. Oleh karena itu, pengetahuan bagi Islam bagaikan ruh, nyawa bagi manusia. Dalam belajar menuntut ilmu, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai sabdanya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Islam yang menuntut ilmu berarti ia telah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah memerintahkan kepada setiap mukmin untuk menuntut ilmu tanpa adanya pembeda. Agama Islam menganjurkan setiap lelaki dan perempuan belajar serta menggunakan ilmu yang dimilikinya, juga untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmunya. Islam tidak akan membatasi pada anjuran supaya belajar, bahkan menghendaki supaya seseorang itu harus menerus melakukan pembahasan dan studi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.